Di semester 2 ini kita akan membahas tentang konflik sosial, tapi sebelum membahas lebih jauh, lebih dalam, tentunya peserta didik harus memahami tujuan pembelajaran konflik sosial. 1. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep konflik sosial dan kekerasan, serta dampak yang ditimbulkan. 2. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan berbagai resolusi konflik dan upaya membangun perdamaian. 3. Peserta didik diharapkan mampu memanfaatkan analisis konflik dalam penelitian. 4. Peserta didik diharapkan mampu melakukan penyelidikan dan pemecahan kasus berorientasi pemecahan masalah konflik. 5. Peserta didik diharapkan mampu mengomunikasikan laporan hasil penyelidikan yang memuat rekomendasi pemecahan konflik sosial di lingkungan sekitar. Oke, selanjutnya, kita akan mulai membahas bagian A, yaitu konflik sosial. Dimulai dari konflik dan kekerasan, agar lebih jelas, kita akan membahas konflik dulu. Kata konflik berasal dari bahasa Latin configere, yang artinya saling memukul. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, konflik didefinisikan sebagai percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Dengan demikian, secara sederhana, konflik merujuk pada adanya dua hal atau lebih yang berseberangan, tidak selaras, dan bertentangan. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, atau juga kelompok, yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Konflik termasuk bentuk interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Berikut ini, beberapa pengertian konflik dari para ahli. 1. Soerjono Soekanto, 2015, menyebut konflik sebagai suatu proses sosial individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan atau kekerasan. 2. Louis A. Chaucer, dalam Sunarto, 2004, berpendapat bahwa konflik adalah sebuah perjuangan mengenai nilai atau tuntutan atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang bersifat langka dengan maksud menetralkan, mencederai, atau melenyapkan lawan. 3. John Louis Gillin dan John Philip Gillin melihat konflik sebagai bagian dari proses interaksi sosial manusia yang saling berlawanan, oppositional proses. Artinya, konflik adalah bagian dari sebuah proses interaksi sosial yang terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan. Misalnya, fisik, emosi, kebudayaan, dan perilaku. Menurut Ralph Dahrendorf, dalam Sunarto, 2004, masyarakat terdiri atas organisasi-organisasi yang didasarkan pada kekuasaan atau wewenang. Kekuasaan adalah dominasi satu pihak atas pihak lain berdasarkan paksaan, sedangkan wewenang adalah dominasi yang diterima dan diakui oleh pihak yang didominasi. Dahrendorf menamakan kondisi itu sebagai imperatively coordinated associations, asosiasi yang dikoordinasikan secara paksa. Kepentingan yang berbeda antara pihak-pihak yang berbeda dalam suatu asosiasi akan menimbulkan polarisasi dan konflik antara pihak-pihak tersebut. Adanya perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat akan memuncak menjadi konflik ketika sistem sosial masyarakatnya tidak dapat mengakomodasi perbedaan-perbedaan tersebut. Hal itu tentunya akan mendorong masing-masing individu atau kelompok untuk saling menghancurkan. Soerjono Soekanto, 2015, mengatakan bahwa perasaan memegang peranan penting dalam mempertajam perbedaan-perbedaan tersebut. Perasaan-perasaan, seperti amarah dan rasa benci, mendorong masing-masing pihak untuk menekan atau menghancurkan individu atau kelompok lawan. Dalam pandangan De Moor, sistem sosial dapat dikatakan mengandung konflik, hanya jika para penghuni sistem tersebut membiarkan dirinya dibimbing oleh tujuan-tujuan atau nilai-nilai yang bertentangan dan terjadi secara besar-besaran. Sedangkan Louis A. Chaucer menyatakan bahwa konflik terbuka lebih umum terjadi pada hubungan-hubungan sosial yang parsial daripada hubungan-hubungan sosial yang personal dan intim.
Meskipun demikian, perbedaan atau perselisihan dalam hubungan sosial yang intim juga berpotensi menimbulkan konflik yang sewaktu-waktu dapat meledak dan lebih menghancurkan daripada konflik yang terjadi dalam hubungan sosial parsial. Selain itu, pandangan Chaucer tentang konflik yang terjadi dalam masyarakat, bahwa dalam hubungan yang intim, umumnya, orang berusaha menekan rasa permusuhan demi menghindari konflik. Namun, hal itu akan menyebabkan akumulasi permusuhan yang sewaktu-waktu bisa meledak.